Saya pikir itu adalah tindakan kebaikan yang mudah. Tapi itu di tempat tepat waktu. Raja Qin menjebak hati masing-masing. Dimulai dengan dibawa pulang dengan belas kasih. Xiang Yiwei, yang setia pada cinta. Roda gigi takdir berputar dengan tenang. Menulis kisah yang mengharukan. Dia adalah putri dari teman yang telah saya rawat. Saya bukan orang baik. Bawa dia pulang hanya untuk menatapnya dengan menyedihkan. Mengurusnya. Tanpa diduga, kelompok yang berduka tumbuh dan menjadi serigala. Atau serigala yang berkomplot melawanku. Menghadiri pemakaman teman. Tapi dia membawa putrinya kembali ke sekolah. Aku ingin menunggu sampai upacara penguburan selesai. Tapi melihat gadis yang dikelilingi oleh sekelompok orang dewasa. Aku bersandar di pohon dan mendengarkan sebentar. Orang-orang ini berbuat sesuatu. Aku ingin menelan rumah dan uang. Mereka bilang, mereka bisa mendukungnya sampai dewasa. Tampaknya menjadi bantuan besar dalam lukisan dan di luar lukisan. Tapi warisan ibunya 1 sen. Tak akan memberikannya padanya. Aku bias. Wanita itu tersenyum lembut dalam foto nisan. Melirik. Aku tak berdoa dengan baik. Aku akan bilang bahwa kerabat tak bisa diandalkan. Kau tak percaya. Kini mereka menggertak putrimu yang tak punya ayah atau ibu. Tapi aku tak berusaha membantunya. Ibunya yang baik padaku, bukan dia. Aku juga bukan bodhisattva hidup. Aku hanya penasaran apa yang akan dilakukannya. Maukah kau menangis dan mengibaskan ekormu untuk kasihan pada sekelompok orang itu? Tapi ia hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk dan tak berkata apa-apa. Membosankan, aku bertepuk tangan dan berencana pulang. Dan ia mendongak menatapku. Rongga mata merah. Ada jejak keras kepala malu dan pertahanan di matanya. Pada saat itu, aku seperti melihat diriku sendiri dari bertahun-tahun yang lalu. Seperti anjing gelandangan yang hendak menggigit. Aku menatapnya. Tak seorang pun membuang muka. Kau mau tinggal bersamaku? Aku mengangkat alisku dan tersenyum padanya. Sekelompok orang yang hanya agresif. Baru kusadari bahwa aku, orang luar, masih ada. Tatapan tak wajar melintas di wajah semua orang. Detik berikutnya, ini urusan keluarga. Aku tak mendengarkan. Menghampiri gadis itu. Singkirkan senyummu, aku teman ibumu. Dia baik padaku. Aku bisa menerimamu. Tapi aku melirik yang lain yang hadir. Kata demi kata warisan yang mereka curi. Jika kau punya kemampuan di masa depan, ambil kembali sendiri. Aku tak akan membantumu. Rasanya seperti daun ara telah dirobek. Berteriak dan menyebutku omong kosong. Aku hanya menatap gadis itu. Tentu saja, kau juga bisa memilih mengikuti mereka. Kau yang pilih. Dan dia pulang bersamaku. Letakkan dia di belakang kamar tamu. Ketidaknyamanan orang asing yang menyerang ranah pribadi. Perasaan membuncah. Seharusnya tak membawanya kembali. Aku masuk ke ruang kerja dengan sedikit kesal. Meredakan emosi dengan papan gambar. Dan keesokan harinya, saya dibangunkan oleh pesan WeChat pelanggan. Setelah merevisi draft tadi malam, saya mengirimkannya langsung ke pelanggan. Ini adalah pesanan pertama yang diterima setelah mendirikan studio desain. Studio kenyamanan. Bahkan, saya dan teman saya melebur menjadi 2 orang. Pelanggan sulit dilayani. Hanya perlu menyebutkan persyaratan warna-warni hitam. Untungnya, pihak lain akhirnya puas dengan revisi tadi malam. Dia mengusap lehernya yang kaku dan keluar dari ruang kerja. Ketika saya membaca sekilas ke sosok yang diam di meja ruang makan. Kaget. Aku benar-benar marah. Mengapa Anda duduk di sana dengan tenang? Dia mengalami gejala sesaat. Ini seperti ketakutan dengan bangun tidur saya yang tiba-tiba. Kemudian berpura-pura tenang dan meletakkan selembar kertas di atas meja. Didorong padaku. Maaf. Aku akan memperhatikan di masa depan. Ini perjanjianku denganmu. Kau bisa melihatnya. Jadi aku menghampiri, bingung, dan aku duduk di seberangnya. Mengambilnya dan melihatnya. Hampir bahagia. Keranjang Partai A kosong. Milisi putih Partai B. Perjanjian itu mungkin mengatakan, penggunaan Partai B, semua biaya hidup yang dikeluarkan di rumah Partai A, dan uang sekolah SMA, akan 1 tahun setelah lulus dari Universitas Partai B. Termasuk bunga. 1 penggantian penyakit. Aku hanya melirik orang di seberangnya. Bagaimana kau bisa yakin kuliah? Kau bisa membayarnya kembali dalam waktu 1 tahun kelulusan. Membesarkan anak mahal akhir-akhir ini. Dan kenapa hanya uang sekolah SMA? Bukankah aku perlu membayar uang kuliah dan biaya hidup? Bai Ningding tersipu. Beberapa pihak dapat menambahkan klausa pada perjanjian. Jika tidak dilunasi, jatuh tempo. Bunga ganda. Lalu ada beberapa penjelasan cemas, aku pasti akan membayarnya kembali. Jangan khawatir, nilaiku lumayan. Universitas dapat mengajukan beasiswa. Anda dapat bekerja sebagai temp pada akhir pekan dan hari libur SMA. Kumpulkan uang kuliah dan biaya hidup. Aku pasti bisa. Semakin Anda mendengarkan, semakin keterlaluan. Bukannya aku tak mampu membiayainya. Aku masih berpikir untuk mendapatkan pekerjaan sementara. Ada berapa bos berhati hitam sekarang? Tunjuk pekerjaan paruh waktu siswa. Peras dan ganti. Pengurangan upah. Dia tidak perlu melalui apa yang saya alami lagi. Anda memusatkan perhatian Anda pada studi Anda. Bersikeras untuk tidak memikirkan apapun. Saya punya uang untuk mendukung Anda. Perjanjian ini juga tidak membutuhkan uang. Perlakukan saja seolah-olah saya membalas kebaikan ibumu. Saya meletakkan perjanjian di atas meja. Bangun dan bersiaplah untuk mandi. Jika Anda tidak menandatangani, saya tidak bisa membayar lagi. Apakah Anda repot-repot menjadi sok di sini? Dan aku ingin membentaknya. Tapi lihatlah keseriusan dan obsesi di mata pemimpin yang tidak bersalah. Melihat Chen Guanglin gadis lurus adik. Saya tiba-tiba bereaksi. Ini bukan hanya perjanjian IOU. Ini satu-satunya harga dirinya yang tersisa sebagai anjing hilang. Saya menjadi anjing. Mengambil pena. Tanda tangani namamu dengan rapi di kolom pesta H. Melihat ekspresi lega di seberang sana. Aku sedikit lucu. Berkemas dan keluar untuk sarapan. Lalu pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika ingatanku berfungsi, sekolah dimulai 2 minggu lagi.
Apa yang kau butuhkan? Aku menatapnya malam-malam. Kurasa sekarang kerabat serigala bermata putihmu sudah dipindahkan ke rumahmu. Aku akan mengantarmu kembali omong-omong sebelum pergi ke supermarket. Yang tak bisa dilepaskan, pergi ambil sendiri kembali. Mulai sekarang, kau akan memanggilku Fang. Aku punya nasi yang susah direbus. Perbedaan usia antara kita dan hubungan kita. Sebut saja Om, tak sebesar itu. Aneh rasanya memanggilku kakak. Fang Yuan, aku bisa memasak. Tak perlu makan di luar. Mengatakan itu, ia bangkit dan berjalan menuju kulkas dapur. Oke, panggil saja namamu. Tapi detik berikutnya, ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berbalik menatapku. Aku lupa, tak ada apapun selain anggur di kulkasku. Akhirnya, kami keluar untuk sarapan. Lalu ia kembali ke rumahnya semula. Aku tak naik ke atas. Ia turun kurang dari setengah jam. Hanya dengan foto ibunya, buku dan pakaian. Ia tampak tak begitu baik. Rongga mata agak merah. Kerabat serigala bermata putih mungkin tak mengatakan hal baik. Tapi aku tak menghiburnya. Aku tak berkewajiban menenangkan emosinya. Beberapa hal harus dilakukan sendiri. Mengemudi ke supermarket. Biarkan dia memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Aku menunggunya di halaman kasir. Teman-teman mencair di telepon. Baru saja mengangkatnya. Aku mengerutkan kening dan mengambil gagang telepon. Bro, tolong hibur aku sedikit tidak berdaya, teman ini. Tolong kendalikan volumemu. Kalau tidak, aku akan meminta ganti rugi kerusakan pendengaran padamu. Katakan apa alasannya kali ini. Bukannya ayahku menipuku untuk pergi kencan buta lagi. Aku baru saja bertengkar lagi dengannya. Saudaraku, aku akan menggunakan kamar tamumu malam ini. Dia pura-pura menangis. Kami tidak punya tanah. Kamar tamu ditempati. Apa? Kamerat Fang Yuan, kau telah belajar menyembunyikan kecantikanmu di rumah emas. Kacau sekali ini. Aku membuatnya pusing. Menjelaskan secara singkat seluk-beluk. Dan di sanalah ia mendengar seruan ini. Akhirnya, aku harus mengajak Bai Ninglin makan hotpot di siang hari. Mengatakan bahwa ia merasa kasihan padanya dan perlu menebusnya dengan baik. Tunggu es putihnya keluar. Aku tidak membeli apapun untuk kebutuhan sehari-hari. Aku membeli sekeranjang besar berbagai masakan. Aku menatapnya bingung. Ia menjelaskan dengan suara pelan bahwa aku akan memasak nanti. Tidak bersih membuang-buang uang makan di luar. Kasir melirik kami dengan mata rumit. Sepertinya ada kesalahpahaman. Aku terlihat baik. Chang membayar. Setelah masuk mobil, ia menyuruh Bai Ningbing untuk memablet. Tentang mengajaknya hotpot. Dia baik-baik saja dengan itu. Katakan apa saja dalam perjalanan ke restoran hotpot. Berdoa dalam hatiku. Ini akan meleleh ke mulut pelari kereta. Masuk ke restoran hotpot. Sekilas kita melihat lelehan yang mengundang kita. Dan ketika ia melihat Benedict di matanya, bersinar cerah. Aku pasrah dan menuntun Bai Ningbing ke sana. Perkenalkan mereka berdua. Bai Ningbing, ini senyummu dengan Bibi. Apa yang Bibi lakukan wanita di seberang menjadi cemas ketika mendengarnya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Beku, kan? Aku adalah adikmu yang tersenyum. Bai Ningbing memanggilnya adik sesuai keinginannya. Lalu ia dikirim untuk mengambil bumbu. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu padaku seorang. Larut dalam rasa malu, senyum, wajah sedih, kamerat Fang Yuan. Katakan sejujurnya, kau suka penampilan Ningbin? Jadi ku bawa dia pulang, dan ku tatap dia dengan mata terbelakang. Mengambil gelas air dan tak menjawab. Dia terus berspekulasi lemah. Mungkinkah kau mau jadi ayahnya? Aku tersedak dan batuk-batuk. Air yang baru saja ku minum nyaris muncrat keluar. Tersenyumlah dan berikan alamatnya dengan panik. Aku hanya bicara omong kosong. Apa kau paling tak takut merepotkan? Jangan bilang itu untuk membalas kebaikan. Aku belum tahu. Satu kode adalah satu kode. Sudah jelas. Bukan karena ibunya membantumu dulu. Kau akan membesarkan putrinya. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Jadi, kenapa aku menuntunnya dalam hiruk pikuk? Aku pulang karena ketika saling berpandangan hari itu. Apakah aku melihat diriku dalam dirinya? Aku tidak tahu. Bai Ningbing mengambil bumbunya kembali. Aku dan orang yang melebur ke dunia menghentikan pembicaraan. Waktu hotpot berikutnya telah mencair di. Seluruh proses tidak pernah dingin. Sebaliknya, Bai Ningbing dibuat merah olehnya beberapa kali. Sebelum naik bus, senyum itu kikuk, dan aku menatap Benedict kopilot. Berbisik aku tidak tahu, kenapa kamu membawanya pulang? Aku tidak akan bertanya jika kamu tidak mau mengatakannya. Membesarkan anak tidaklah mudah. Di mana dibutuhkan di masa depan. Beritahu aku kapan saja. Jangan bergerak dan bawa sendiri. Apakah kamu mendengarku memanjangkan suaraku? Kenali senyuman dan Bibi yang suka sekali khawatir. Dia menatapku. Biarkan aku pergi. Aku pergi ke mal perabotan rumah sebelum pulang. Memesan lemari pakaian dan meja. Diantar ke pintumu. Aku berencana meletakkan semuanya di kamar tamu nanti. Jadi itu kamarnya. Mengatur semuanya dan pulang. Aku kembali ke kamar tidur untuk mengejar tidur. Biarkan Bai Ningbing mengaturnya sendiri. Malam harinya, aku dibangunkan oleh Fan Xiang. Dia mengucek matanya dan masuk ke ruang tamu bingung. Di bawah cahaya hangat, Bai Ningbing sedang bergerak keluar dari dapur piring demi piring. Aku melihat meja yang penuh dengan hidangan. Dia mendongak menatapnya dengan bingung. Aku mendapatkan kembali seorang gadis siput. Bai Ningbing sedikit malu. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Apakah beberapa, secara tidak sengaja melakukan terlalu banyak? Maaf, aku baik-baik saja dengan isyarat. Duduk di meja. Apakah kamu masih memiliki rambut? Jadi seperti ini rasanya memiliki seseorang yang memasak di rumah. Hari-hari berikutnya, saya tidak memiliki banyak komunikasi dengan milisi putih. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di ruang kerja saya membuat sketsa. Pergi ke studio sesekali. Bertemu pelanggan dengan senyum. Sejak ada es putih di rumah, telah menjaga jendela tetap terang dan radikal. Ada beberapa pot lagi tanaman hijau kecil di balkon. 2 minggu kemudian, hari Bai Ningbing mulai sekolah. Suruh dia ke sekolah untuk laporan hari itu. Aku baru belajar dari guru.
Dia tamat pertama di sekolah akhir semester lalu. Itu katanya tentang nilai yang lumayan bagus. Dia menoleh untuk melihat telinga merah gadis itu. Dan punggung tegak samar. Tawa di hatiku. Semacam kucing. Karena sekolahnya dekat dengan rumah. Akhirnya, aku berkonsultasi dengannya dan memutuskan untuk pergi ke sekolah. Keesokan harinya, aku pergi ke mall dan membelikannya sepeda. Sejak saat itu, dia resmi memulai tahun kedua SMA. Dan aku fokus pada studio. Dalam sekejap mata, ini adalah hari libur hari nasional. Aku tak menyangka akan sakit tiba-tiba di hari pertama liburan. Mungkin sibuk beberapa waktu lalu. Studio terlalu ketat. Aku tiba-tiba lepas tangan dan sakit. Sekolah Baining Bin menyelenggarakan pelatihan. Dia berangkat pagi-pagi sekali. Dia pergi untuk seluruh liburan. Aku menemukan beberapa obat dari lemari ruang tamu. Ambil saja dengan air dingin. Terus kembali ke kamar untuk tidur dalam keadaan linglung. Bangun lagi. Itu adalah cangkang yang terbangun. Samar-samar aku mendengar suara membalik barang di ruang tamu. Tetap semangat, menggenggam buku di tangan, berjalan menuju ruang tamu dengan tangan dan kaki. Melihat orang-orang di ruang tamu, kuletakkan buku dengan malu. Bai Ningbing, kenapa dia kembali? Belum membawaku bertanya. Bai Ningbing mengerucutkan bibirnya, datang ke arahku dengan pistol termometer. Aku tidak menanggapi, dan aku seperti menatapnya mengukur suhu tubuhku. Kamu demam? Dia melihat angka yang ditampilkan oleh pistol suhu. Wajahnya kembali gelap. Yah, pantas saja pegal-pegal. Kenapa kamu kembali? Bai Ningbing berbalik dan memasukkan pistol suhu ke dalam laci. Dia mengambil obat di atas meja dan melihatnya lagi. Kembali dan ambil buku yang kamu lupakan. Lihat obatnya di ruang tamu. Sepertinya kamu sakit. Jadi aku meminta cuti pada guru dan tidak pergi ke kamp pelatihan. Aku mengerutkan kening. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Kembali ke kamp pelatihan. Ia mengambil segelas air yang ku minum tadi dan menatapku. Jadi kau minum air dingin untuk mengurus dirimu sendiri. Juga minum obat tanpa pandang bulu. Aku tersedak sebentar. Ada khayalan bahwa ia adalah orang tuanya. Tak ada lagi obat demam di rumah. Aku keluar membeli obat. Ada air panas di dapur. Kau minum dulu. Lalu ia mengambil kunci dan keluar pintu. Aku duduk di sofa dengan linglung. Sebelum, aku pernah ke rumah sakit untuk operasi usus buntu akut. Seseorang dirawat di rumah sakit. Setelahnya, ia larut dalam bimbingan. Ia tersipu malu karena tak menganggapnya teman. Sebenarnya, tidak. Aku hanya tak terbiasa bergantung pada orang lain. Air sebel. Saya tidak ingin memiliki hubungan intim dengan siapapun. Penjaga pintu menarik pikiran kacau saya kembali. Prajurit kerah putih datang dengan terengah-engah. Keringat halus di dahi. Dia berlari kembali. Dia pergi ke dapur dan menuangkan secangkir air panas lagi. Lalu berjongkok di depanku. Keluarkan dan baca petunjuknya dengan cermat. Aku melihatnya melakukan semuanya dengan wajah kosong. Perasaan diurus terlalu asing bagiku. Para prajurit kerah putih pada akhirnya tidak kembali. Melanjutkan. Di bawah pengawasannya, saya menjadi lebih baik dengan sangat cepat. Saya juga membiarkan dia keluar dan bermain dengan teman-teman selama liburan. Namun ia hanya menggeleng. Pilih untuk tinggal di rumah bersamaku. Terkadang kami pergi berbelanja bersama. Terkadang kami menggambar tirai di siang hari. Tersembunyi di ruang tamu menonton film lama. Terkadang, setelah makan malam di malam hari, saya akan berjalan-jalan di taman di lantai bawah. Tapi kami masih belum banyak berkomunikasi. Hari terakhir liburan, tersenyum dengan bahan hotpot. Tampak cerah, dia menemukan pintu. Hal pertama yang saya katakan setelah melihat saya. Pria itu telah kembali ke rumah. Pria itu dengan senyum di mulutnya. Ini teman sekelas kampus kami Chen Hanseng. Meski senyum itu enggan mengakuinya. Tapi selama ini dia menolak kencan buta. Itu juga karena Chen Hanseng. Keterikatan mereka. Sebagai pengamat, aku bisa melihatnya. Tapi sulit untuk mengatakan apa-apa. Smile jade dan aku tidak pandai memasak. Pada akhirnya, Bai Ningbing membawa bahan-bahan itu ke dapur. Giok yang tersenyum mengikuti di belakangnya. Pintu yang familiar buka kulkas Pony Wine. Tapi hanya melihat makanan lengkap. Dia berbalik menatapku di ruang tamu. Di mana minumanmu? Bai Ningbing melewatinya menuju lemari anggur di ruang makan. Dia mengambil sebotol alkohol rendah dan menyerahkannya kepadanya. Didi mengatakan bahwa dia terlalu sakit untuk minum. Saya mematikan lampu. Beberapa kegugupan melihat ke arah pembubaran. Benar saja, detik berikutnya. Larutkan dan tuduh saya. Jangan beritahu dia setiap kali kamu sakit. Saya menjelaskan itu hanya pilek dan demam biasa. Tidak ada yang serius. Luangkan waktu untuk melihat sosok sibuk di dapur. Saya sedikit skeptis bahwa Bai Ningbing disengaja. Saya harus mengubah topik. Chen Hanseng telah kembali ke China untuk menemukanmu. Larut menjadi seteguk anggur. Sedikit frustrasi. Dia menelepon saya dan mengatakan dia ingin berbaikan. Mengatakan itu, dia meletakkan gelas anggur dengan berat di atas meja kopi. Sangat bersemangat sehingga dia pikir dia. Mengapa Anda pikir saya bisa memahaminya? Begitu banyak daging segar menunggu wanita tua itu muncul kembali. Lihat dia berpura-pura gagah. Aku mengulurkan tangan padanya. Dengan sengaja, maka berikan ponselmu. Aku akan meneleponnya. Katakan padanya untuk tidak datang kepadamu lagi di masa depan. Senyum itu membeku sedetik. Lalu seperti hamster kecil, aku menyembunyikan ponselku di pelukanku. Apa yang kamu lakukan dengan sedikit keluhan? Pukul aku juga. Aku menghela nafas, aku memintamu untuk menghadapi hatimu. Maka dia tidak bisa menahannya. Saya pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun tanpa membuat suara. Kemudian kembali dengan cahaya dan ingin berdandan. Seolah perpisahan bertahun-tahun tidak pernah ada. Tersenyumlah dengan kepala tertunduk, tercekik dengan dahi. Dan aku duduk dan aku menepuk pundaknya. Oke, kemudian Anda menyelidiki lagi. Dia meminta Bai Ningbing untuk mengeluarkan panci panas. Ikan yang tersenyum telah selesai minum sebotol anggur. Di atas meja, Anda masih harus menarik Bai Ningbing untuk minum bersamanya. Saya tak berdaya berpikir dia masih anak-anak.
Apa yang harus diminum? Ikan yang tersenyum tidak peduli. Beku hampir dewasa. Tidak apa-apa untuk minum. Aduh Buyung, Kamerat Fang Yuan, jangan terlalu kaku, oke? Lalu aku menyaksikan tanpa daya saat Bai Ningbing lewati gelas anggur dengan tenang. Baik, aku tidak peduli. Makanan ini memakan waktu lama. Meskipun melebur ke dalam seluruh proses, itu tertawa dan tertawa. Tapi aku tahu dia sebenarnya merasa tidak enak. Seberapa besar dia peduli tentang Chen Hanseng? Chen Hanseng pergi ke luar negeri. Betapa itu menyakitinya. Dia telah menunggunya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, para prajurit Kera Putih sudah sedikit bingung. Xiao Rongyu tiba-tiba menjadi mabuk. Katanya dia ingin Chen Hanseng menjemputnya. Menghadapi dua pecandu alkohol ini, satu besar dan satu kecil. Pelipisku berdenyut-denyut. Bantu prajurit Kera Putih itu kembali ke kamar terlebih dahulu. Sebelum berbaring, dia masih mengomeliku karena tidak perlu membersihkan piring. Besok pagi dia bangun untuk bersih-bersih. Saya tertawa. Saya pikir dia memiliki kepribadian seperti wanita tua kecil. Kembali ke ruang tamu dan jongkok di depan Xiao Rongyu. Apakah Anda benar-benar yakin ingin meneleponnya sekarang? Aku tahu itu. Kamu tidak mabuk dan senyumnya tenang. Butuh beberapa saat baginya untuk berbicara. Aku sangat merindukannya. Dan aku menatapnya dan aku berbisik, ya. Oh begitu. Ambil ponselnya dan hubungi Chen Hanseng. Memberitahunya alamat rumahku. Lalu aku menemani Xiao Rongyu dan menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, bel pintu berbunyi. Xiao Rongyu, yang sedang berbaring, duduk tegak sekaligus. Lalu aku menuangkan segelas anggur lagi untuk diriku sendiri. Berbaring, aku menggeleng tak berdaya dan membuka pintu. Pria di luar pintu sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Temperamen dingin di tubuhnya sedikit lebih dalam. Tapi ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan di antara mata. Aku dan dia saling mengangguk. Si Dewais, biarkan dia masuk. Dia menertawakan Rongyu dan berjalan cepat. Bawa dia dalam pelukanmu. Hangat memanggil nama ikan yang meleleh. Cium pergi. Itulah kelembutan ikan meleleh yang unik. Aku hanya melihat mereka di lorong. Dalam keadaan kesurupan, ini seperti kembali kuliah. Saat itu, banyak ikan meleleh dan sengaja pura-pura mabuk. Setiap kali dia memintaku menelepon Chen Hanseng untuk menjemputnya. Remaja dingin selalu datang terburu-buru. Dengan hati-hati membujuk remaja mabuk itu. Adegan dalam ingatan sama dengan adegan di depanmu. Seolah tidak ada yang berubah. Chen Hanseng setengah malas setengah memeluk sambil tersenyum. Berjualan dengan selebriti internet. Aku menatapnya terkatup. Senyum palsu yang tidak disadari. Tiba-tiba berbicara. Chen Hanseng tersenyum dan menjadi teman terpenting saya. Ini terakhir kalinya saya akan membantu Anda. Dilarang keras di sini. Dia dan Xiao Rongyu sama-sama mengerti. Dia berbalik dan menatapku dengan serius terima kasih. Dan saya melakukannya. Dan menutup pintu. Keesokan harinya, saya pergi ke studio. Lihatlah leher. Dengan cetakan stroberi. Ikan leleh yang terlambat. Ada senyum di mataku. Tak mengucapkan sepatah kata pun. Larut dalam. Tak ada perak di tempat ini. 300 tael, gumam. Aku belum berjanji. Tapi kita semua tahu itu cepat atau lambat akan terjadi. Dia dan Chen Hanseng. Ini seperti bermain permainan menulis. Permainan push-pull dengan akhir bahagia. Sejujurnya, aku iri dengan keberanian untuk larut dalam. Aku iri padanya karena berani menaruh hati. Meletakkannya di tangan orang lain. Berbeda denganku. Ini seperti kehilangan kemampuan mencintai seseorang. Studio berada di bawah usaha bersama aku dan Melting Yu. Lambat laun di jalur yang benar. Aku punya lebih banyak waktu luang. Ketika tentara Kera Putih pergi ke sekolah. Pergi ke stasiun kereta bawah tanah sendirian. Menyaksikan orang-orang datang dan pergi di peron. Tebak apa yang mereka pikirkan? Berjalannya waktu dilarang bagiku. Tapi semakin cepat. Malam tahun baru tiba seperti ini. Aku menerima panggilan telepon tak terduga. Sebelum menjawab telepon, aku sedang membeli tepung di supermarket. Esnya tiba-tiba menghilang. Meleleh di mulutmu dan tahu bahwa aku suka makan daging renyah kecil-kecil. Mempelajari hidangan ini diam-diam di belakangku. Akan kutunjukkan malam ini. Tapi kami kehabisan tepung. Ada sup di dapur. Dia tak bisa pergi untuk sementara. Jadi dia harus mengirimku keluar untuk membelinya. Pria di ujung telepon adalah ayahku. Entah dari mana dia mendapatkan nomorku. Mengangkatnya, ia hanya mengatakan satu kata, bibimu merapikan kamar. Menemukan surat yang ditinggalkan ibumu untukmu. Kembalilah dan ambil sendiri. Dan ia menutup telepon. Bibi di mulutnya secara nominal adalah ibu tiriku. Tapi ia kurang dari 10 tahun lebih tua dariku. Aku mengirim pesan pada Bai Dingding. Aku akhirnya mengemudi kembali ke rumah itu. Wanita itu membukakan pintu untukku. Percayalah, aku masih berdiri di depan pintu. Ia tak berniat masuk. Ayahku datang dari ruang tamu. Tak bisakah kau memanggil orang jika bernada buruk? Aku menahan keinginan untuk segera pergi. Bicara lagi. Wanita itu tampak khawatir. Kami bertengkar. Kembali ke ruang tamu dengan tergesa-gesa. Muncul kembali dengan sepucuk surat di tangan. Dengan mata memikat. Tentatif Rod, ayo kita pergi setelah makan malam. Kesabaran habis. Aku meraih jantungku dari tangannya dan berbalik pergi. Teguran ayahku datang dari belakang. Kenapa kau menahannya? Aku akan berpura-pura tidak memiliki anak ini. Langkah kaki belum berhenti. Sampai aku kembali ke dalam mobil. Hanya untuk menemukan bahwa tangan yang memegang surat itu sedikit gemetar. Proses membuka surat. Ini seperti efek khusus gerak lambat telah ditambahkan. Sampai baris pertama tulisan tangan yang kukenal terlihat. Hal-hal antara orang tua. Ah Yuan, jangan tersinggung sendiri. Aku dengan kasar melipat surat itu. Hilang keberanian untuk terus menunduk.
Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa. Mulai tertawa terbahak-bahak. Ibu adalah wanita lembut yang suka membaca buku. Ayahku adalah seorang pengusaha yang hanya menghasilkan uang. Ayahku jatuh cinta pada ibuku pada pandangan pertama. Pengejaran mematikan. Tapi ibu tidak tergoda. Tapi ayahku meyakinkan nenekku. Akhirnya, di bawah tekanan nenekku, ibu tetap menikahi ayahku. Awalnya ayahku sangat baik pada ibuku. Keluarga kami telah ada hal yang sangat membahagiakan dan menggenaskan. Tapi kemudian kesehatan ibuku berangsur-angsur memburuk. Ayahku mulai melihat wanita lain. Ibu mengajukan gugatan cerai, tapi ayahku tidak setuju. Buang-buang saja. Kemudian, kondisi ibu saya memburuk dan dia dirawat di rumah sakit. Ayahku membuat wanita di luar semakin buruk. Terang-terangan, ambillah di rumah sampai hari ketika ibuku sakit kritis. Aku berada di luar ruang operasi. Saya menelepon ponsel ayah saya berulang kali dengan mata merah. Mengirim pesan teks yang tak terhitung jumlahnya memohon ayah saya untuk datang ke rumah sakit. Tapi pesan telepon semua melaut. Matikan secara otomatis sampai telepon mati. Lampu di ruang operasi padam. Ibu didorong keluar tertutup tulang. Saya mendengar perawat bertanya berulang kali di mana ayahmu. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya menatap ke arah ibuku didorong. Setelah keasaman orbital, ayolah, ayahku masih muncul. Tanda ambigu di leher. Ternyata saat ibuku terbaring di meja operasi, dia berbaring di tempat tidur dengan wanita lain di rumah. Saya tidak paham. Dia sangat mencintai ibunya. Kenapa kau berubah pikiran? Kurang dari sebulan setelah ibuku meninggal, ayahku menawarkan untuk menikahi wanita itu. Saya tidak setuju dengan itu. Mulai membuat masalah, tetapi ayah saya berkata jika saya tidak setuju. Lalu keluar, kakek nenek meninggal lebih awal. Saya harus mencari kerabat lain dari pihak ibu saya. Saya berharap mereka keluar dan melakukan keadilan. Tapi semuanya dibeli oleh ayahku dengan uang. Hari di mana ayahku menikahi wanita itu, aku kabur dari rumah. Saya berusia 16 tahun. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu lagi. Untuk menghidupi diri mereka sendiri, saya mengerjakan semua jenis tom. Banyak bos berhati hitam suka berada di bawah umur. Karena murah, gampang ditindas. Meskipun hari-hari itu dipukuli habis-habisan oleh masyarakat. Tapi setidaknya aku bisa menghidupi diriku sendiri. Kemudian saya bertemu dengan ibu dari prajurit kerah putih. Mereka mengabaikan gigi saya yang terbuka. Menarikku keluar dari rawa dengan lembut dan kuat. Sponsor saya untuk kembali ke sekolah. Bai Ningbing tiba-tiba menarikku keluar dari ingatanku. Bai Ningbing masih menungguku di rumah untuk makan malam tahun baru. Saya menyimpan surat itu dan pulang untuk menelepon. Dorong membuka pintu, dan berdiri di ruang tamu. Bai Ningbing di bawah lampu hangat memiliki 4 mata yang saling berhadapan. Dia menatap mataku untuk waktu yang lama. Lalu aku masuk ke dapur dan menghangatkan makanan. Aku senang dia tidak bertanya apa-apa. Setelah makan malam, saya duduk di sudut sofa. Tapi mereka tidak menyalakan TV untuk menonton gala festival musim semi. Pikirkan kompor panci, tapi tidak melakukan apa-apa sepertinya terlalu sepi. Oleh karena itu, saya memintanya untuk menggunakan perangkat lunak ponsel untuk memutar lagu acak. Sama seperti ini, keduanya mendengarkan lagu dengan tenang. Di luar jendela pada jam 0 adalah kembang api yang mekar dengan ceroboh. Perangkat lunak musik memainkan lagu yang tidak saya kenal. Seorang gadis di sana bernyanyi hei. Pahami bahwa orang akan datang dan pergi. Satu-satunya yang konstan di dunia. Orang-orang berubah-ubah. Nanti, prajurit kerah putih memberitahuku bahwa lagu itu berjudul Melewati Dunia. Tak lama setelah dimulainya semester baru. Menurutku tentara kerah putih agak aneh. Baru-baru ini dia pulang. Selalu ekspresi ragu-ragu. Tapi saat aku melihat ke atas, ia kembali mengalihkan pandangannya. Negara ini berlanjut hingga Kamis malam. Tunggu aku keluar dari kamar mandi. Saya merasakan garis pandang dari ruang tamu. Aku tidak tahan dengan kepribadian yang menggerutu. Aku berbalik, menyeka rambut guru dan berjalan menuju kelas. Katakan ada apa? Bai Ningbing mulai mundur lagi. Tidak apa-apa. Saya tidak sabar. Zele, jangan mengintipku saat kau baik-baik saja. Menjengkelkan untuk bertanya lagi. Apa yang terjadi? Ada pertemuan orang tua guru besok. Dan dia menundukkan kepalanya. Saya terkejut. Jadi dia merobek ini akhir-akhir ini. Saya tidak menentang berpartisipasi. Aku hanya akan bertemu seseorang besok. Dia sedikit bingung dan tidak berbicara. Dia segera menyadari melankolisku. Temukan untuk saya dengan suara rendah. Tidak masalah, aku tahu kamu sibuk. Anda tidak perlu pergi. Dia ingin aku pergi. Kalau tidak, dia tidak akan robek begitu lama. Sadarilah ini. Jadi saya memikirkannya. Ajukan beberapa pertanyaan. Mata Bai Ningbing berbinar. Hujan cepat mendekati jam 10 pagi. Anda bisa tidur sebentar. Tidak ada kelas pagi besok. Kita bisa keluar bersama. Tetesan demam meluncur ke tulang selangka sedikit dingin. Detik berikutnya, es putih dan menghindari matanya. Wajahnya memerah. Saya tertawa. Dulu, aku sengaja menggodanya. Wajahmu merah sekali. Dia berdiri. Aku tergagap dan kembali ke kamarku untuk membaca buku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan mengelilingiku dengan kikuk ke kamar. Menyentuh tulang selangka. Menatap bekas air di ujung jari Anda. Aku menyingkirkan tawa dan es putihku. Anda tidak berutang apapun kepada saya. Langkah kaki berhenti. Semi epigastrik lagi. Dan hari berikutnya, Bai Ningbing membawaku ke kelas lalu pergi. Aku duduk bosan di kursiku dan membolak-balik buku pelajarannya. Menunggu untuk memulai. Tiba-tiba, seorang gadis kasar datang dari balik sepatu merah. Aduh, entah trik apa yang digunakan beberapa orang. Ini membujuk kita. Aku bahkan tak menginginkan rumah. Aku menoleh untuk melihat sumber suara. Wajah seorang wanita yang dibuat-buat tebal. Dengan wajah gendut. Aku sedikit bingung. Kapan kau memprovokasi orang ini? Wanita itu menoleh ke orang di sebelahnya dan terus bicara. Karena takut suara itu tak akan sampai ke orang lain. Ayah Frozen pergi. Dan sekarang dia juga pergi.
Sebagai bibi, dia dengan ramah berkata akan membesarkannya. Tapi ketika seseorang muncul, jiwa beku kami telah terpancing pergi. Entah apa hubungan mereka. Begitu suara itu jatuh, benar saja, cara orang-orang di sekitarku menatapku berubah. Aku tak peduli, tapi Bai Ningbing tak perlu membawa spekulasi tak berdasar ini di punggungnya. Dan aku melaluinya dengan sangat cepat dalam pikiranku. Tujuan manusia, pria itu meliriknya, kau berisik. Tanpa menunggunya bicara, aku akan terus mengisi kembali pisau. Hari itu di kuburan, ketika sekelompok dari kalian memaksa Bai Ningbing untuk menentukan pilihan. Sebagai teman ibu Bai Ningbing. Tapi di tempat kejadian, apa yang kalian bicarakan tentang membesarkan Kaisar Naga Putih? Tapi bicaralah di dalam dan di luar Kaisar Murahan. Kaisar ingin menelan warisan yang ditinggalkan ibunya. Kau sungguh bibi yang baik. Wanita itu cemas. Omong kosong apa yang kau bicarakan pada orang luar? Aku adalah bibinya. Akankah itu menyakitinya? Aku tersenyum dan mengeluarkan ponselku untuk melakukan beberapa hal penting. Aku merekamnya di ponselku saat itu. Ia panik. Tanpa sadar mengulurkan tangan meraih ponsel. Aku mengangkat tangan dan menghindar. Kebetulan kepala sekolah datang. Wanita itu menghela napas lega. Tersandung malas terlalu malas untuk berdebat denganmu. Lalu ia berjalan kembali ke tempat duduknya. Aku murah hati dan rendah hati dan berdebat dengannya. Tapi aku juga sedikit lega. Karena aku tidak merekam sama sekali. Benar-benar pertaruhan. Tapi terima kasih padanya barusan. Setelah seperti itu, aku rasa siapapun yang memiliki mata yang bagus bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Pertemuan orang tua resmi dimulai. Setelah Bai memimpin pasukan, bibinya tidak melakukan kesalahan apapun. Apakah saya jujur memuji es putih? Nilai akhir pertama kali di sekolah. Sengaja memiringkan kepalanya ke arah bibi Bai Ningbing. Melempar senyum puas. Dia sangat marah sehingga dia menunggu. Konferensi orang tua guru berakhir. Bibi Bai Ningbing adalah orang pertama yang menyelinap keluar dari kelas. Aku menunggu sampai kerumunan bubar sebelum aku bangkit dan berjalan keluar. Tapi dihentikan oleh seorang anak laki-laki. Dia seperti memiliki keberanian. Apakah yang dikatakan bibi Bai Ningbing benar? Hubungan macam apa yang kamu miliki dengan Bai Ningbing? Suara remaja itu bergetar. Tapi kamu menatapku untuk meminta jawaban. Aku kira kamu suka es dadi putih. Atau ingin berteman dengannya. Aku telah bersandar di meja dan bertanya sambil tersenyum. Wajah anak itu memerah dengan mata telanjang. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya bangkit. Nada bicaranya sedikit berat. Hanya beberapa kata dari orang lain. Hanya membuat tebakan tak beralasan tentang seseorang. Bodoh sekali jika kau benar-benar menyukainya. Atau jangan-jangan kau ingin berteman dengannya. Harus mendekatinya secara terang-terangan. Daripada melalui aku dan orang lain di belakangku. Untuk menebaknya, melihat wajah anak itu yang langsung pucat. Aku masih berhati lembut. Kami bukan hubungan yang kau pikirkan. Aku hanya teman mamanya. Aku tahu kau tak bermaksud jahat. Tapi jangan mengenal seseorang dari mulutnya. Setelah mengatakan itu, ia keluar dari kelas dengan melingkari lehernya. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Keluarkan ponselmu sambil berjalan. Aku akan mengirim pesan ke Bai Ningbing mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus aku lakukan dulu. Tapi detik berikutnya, aku melihat Bai Ningbing berdiri di sudut. Aku mendengarnya kali ini. Anak itu juga menemukan keberadaan Bai Ningbing. Berlari keluar dengan panik. Masa muda begitu baik. Melihat penampilan Bai Ningbing yang bergeming. Aku bercanda. Apakah kamu tidak mengejar pacar kecilmu? Dia menatapku bingung. Meludahkan kalimat kekanak-kanakan. Saya sering merasa bahwa saya tidak mengerti Bai Ningbing. Kadang-kadang dia datang dengan plot dan cinta yang dalam. Tapi kadang-kadang, dia secara tidak sengaja akan mengungkapkan sedikit. Dimasak dan tajam. Dan saya selalu berpikir bahwa Hindu adalah dia yang sebenarnya. Lupakan. Saya tidak mau. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Silakan dan jatuhkan kalimat ini. Aku bergegas ke parkiran. Setiap beberapa langkah, langkah kaki di belakangnya mengakar. Mengapa kau masih mengikutiku? Tidak ada kelas di sore hari? Dan aku berbalik dan aku menatapnya, dan aku bingung. Prajurit kerah putih itu berjalan beberapa langkah dengan cepat dan berdiri berdampingan denganku. Hari ini, kepala sekolah secara khusus menyetujui hari libur. Kalau begitu kau kembali dulu. Belum selesai. Bai Bingbing menyela, kau mau kemana? Bolehkah aku pergi denganmu? Dia bertingkah aneh hari ini. Rasanya entah kenapa lengket. Dan kemudian aku memikirkannya. Misteri mencondongkan tubuh. Bisakah kau bermain catur? Jarak dekat. Kau bisa melihat gadis itu dengan jelas. Kepanikan sesaat di matanya. Tapi ia mengangguk. Maka kuantarkan ia ke sanatorium. Hari ini adalah untuk melihat pensiunnya profesor kampusku. Kuhubungi panti jompo dalam perjalanan ke sana. Lelaki tua itu masih membenciku karena lama tak berjumpa. Bahkan telepon dijawab oleh perawat. Melalui gagang telepon terdengar bicaranya yang sengaja dibuat keras. Suruh ia tak datang. Aku tersenyum tak berdaya. Suruh perawat ke sana sekitar setengah jam lagi. Bai Ningbing memandang keluar jendela mobil dengan sangat pelan sepanjang proses. Aku tak takut akan menjualnya. Ke ruang pensiun. Kulihat punggung lelaki tua yang keras kepala dan disengaja itu. Kuusap alisku. Berlebihan sampai pensiun, tato kebanggaanmu datang menemuimu. Bahu lelaki tua itu berguncang. Masih tak kuat menahan diri. Berbalik. Dengan wajah datar, aku tak punya murid berkulit tebal sepertimu. Kudorong prajurit berkerah putih itu maju. Ia tahu cara bermain catur. Benar saja, mata para lansia berbinar. Pensiun tanpa anak. Ia belum menikah setelah ibunya meninggal. Hobi satu-satunya adalah bermain catur. Tapi aku tak akan. Ia mencoba mengajariku. Tapi sayang, aku sungguh tak punya bakat. Ia hanya bisa menyesalinya. Lelaki tua itu punya temperamen. Jelas berharap aku menemaninya berjuang dan mencintai tahun baru lagi. Dulu aku hidup lama. Kuperhatikan beberapa menit saat mereka bermain catur. Diam-diam bangun dan pergi ke dokter. Memahami kondisi fisik lelaki tua itu. Kemudian saya pergi untuk membayar 1 tahun lagi.
Diperkirakan setelah diketahui oleh orang tua, dia akan dimarahi lagi. Aku melihat waktu, mengantar ke toko rebusan favorit pensiun. Makan siang kemasan. Setelah kembali, yang tua dan yang muda masih bertarung di papan catur. Orang tua mengerutkan kening dan berpikir, es putih adalah penampilan yang membosankan. Tidakkah menurutmu itu hanyalah es putih di bawah usia tua? Aku berangkat makan siangku. Usia tua bowl soup. Aku belum memasaknya, aku sudah membekukannya, makan dulu. Beberapa saat, jika kamu tidak melihatnya, itu sudah tangisan bersih. Frozen menoleh dan melirik Bai Frozen. Yang terakhir tersenyum bangga padaku. Setelah makan malam, keduanya menyelesaikan permainan catur. Itu adalah dasi. Bai Ningbing dan aku mendorong pensiun untuk pergi keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Angin bertiup kencang di tengah. Orang tua itu tidak mau kembali. Aku harus membiarkan Bai Ningbing kembali untuk mengambil selimut. Melihat punggung kepergian Bai Ningbing, orang tua itu tiba-tiba berkata bahwa anak ini sangat baik. Aku berbakti, kamu baru mengenalnya beberapa jam. Aku tahu dia baik-baik saja. Pensiun itu serius. 7 karakter seperti karakter. Anak ini mencium dengan angin. Tahan napas. Tidak ada pikiran bengkok. Jadilah tidak rendah hati atau sombong. Kecuali sedikit kaku di depanmu. Milisi memberitahuku tentang keadaanmu. Beginilah nasib kalian berdua. Ibunya menolongmu dulu, dan sekarang kau menolongnya lagi. Aku yakin memilikinya bersamamu. Menghadapi sensasionalisme mendadak dari lelaki tua itu. Aku tak tahu harus berbuat apa. Kau begitu menganggapnya tinggi? Jadi aku salah. Masa tua sudah tak sabar dan bertanggung jawab atas seluruh hidup. Berbalik dan mulai membicarakan berapa lama aku tak melihatnya. Prajurit kerah putih dari jauh datang menghampiri. Selain selimut, ada mantelku di tanganku. Lelaki tua itu melihat yang terakhir dan mengatakan sesuatu. Aku hanya akan mengatakan dia baik-baik saja. Aku tak menjawab. Sore harinya, pensiun itu membawa Bai Ningbing memainkan beberapa permainan catur lagi. Kami makan malam di panti jompo lagi. Orang tua itu membiarkan Bai Ningbing pergi. Bai Ningbing cukup marah. Selalu mendapatkan budi orang lain dengan cepat. Seperti larut dalam. Anda mendapatkan usia tua. Tidak seperti saya. Jika bukan karena kegigihan ibu Bai Ningbing. Kulit tebal yang larut dalam. Obrolan tua, aku takut aku akan sendirian selamanya. Dalam perjalanan kembali ke kota. Pensiun memanggil. Kamar luar yang saya kendarai terhubung ke telepon. Tapi aku menyesalinya dalam sedetik. Suara kekesalan usia tua mengelilingi kereta. Apakah kamu membayar lagi? Berapa kali aku bilang aku punya uang? Simpan uang hasil jerih payahmu untuk dirimu sendiri. Aku akan meminta panti jompo mengembalikan uangnya padamu besok. Aku menepi ke pinggir jalan dan berhenti. Berdehem aku tahu kami punya uang untuk pensiun. Tapi itu tidak bertentangan dengan uang belanjaku. Lagi, di perguruan tinggi, saya pergi makan begitu banyak dengan istri saya. Apakah saya belum membayar? Ini adalah uang makan. Makanan siapa yang begitu mahal? Istrimu tahu bahwa dia tidak bisa memarahiku sampai mati. Orang tua itu sangat marah sehingga suaranya rusak. Aku harus diam. Biarkan dia memarahi di ujung telepon. Hanya di akhir, dia sekali lagi menawarkan untuk mengeluarkan panti jompo dari kehidupan sebelumnya. Aku menjawab dengan leher memelukku, kamu mau ini? Maka aku tidak akan pernah membawa Bai Ningbing ke sana lagi. Bermain catur denganmu. Udara terdiam selama beberapa detik. Dan terdengar letupan. Ia menutup teleponnya. Prajurit kerah putih itu tiba-tiba tertawa. Dan menit berikutnya, aku tertawa. Aku akan patuh dalam beberapa hari. Aku pergi ke panti jompo untuk mendapat omelan lagi. Buku bagus itu mengatakan bahwa akhirnya membalik halaman tentang masalah ini. Sebelum pergi, lansia itu memberitahuku lagi dan lagi. Mari kita bawa Bai Ningbing lain kali. Tapi semester kedua tahun kedua, Bai Ningbing memiliki banyak tugas belajar. Ketika aku mengadakan pertemuan orang tua guru sebelumnya, semua orang ada di meja masing-masing. Nama universitas target, Tentara Kerah Putih ingin pergi. Sekolah hukum terbaik di negeri ini. Meskipun, aku tidak pernah menuntut studinya. Tapi dia menahan napas, mengisi ke arah targetnya. Setengah jalan, aku beberapa kali mengajak Bai Ningbing ke panti jompo. Cuaca semakin panas. Jika bukan karena pembubaran dalam menelepon untuk menanyakan rencana perjalanan. Aku hampir lupa bahwa liburan musim panas akan segera tiba. Kakak yang baik, maukah kamu membawa Ningbing bermain denganku? Bukankah kamu suka berselancar? Dan pembekuan juga perlu dilonggarkan. Aku memandangi es putih yang mengupas buah di meja kopi. Sambil bersandar di sofa, jalur banjir terlalu panas tahun ini. Aku tidak ingin tersenyum, aku ingin berada di ujung telepon. Berbaringlah rendah garis kekarmu. Sia-sia saja tidak menunjukkan tubuh yang sempurna. Dia hampir berteriak. Aku cukup yakin Benedict mendengarnya. Karena telinganya tiba-tiba memerah. Lalu dia menyerahkan jeruk yang sudah dikupas padaku. Ayo pergi. Ketika saya melihat Chen Hanseng di belakang Xiao Rongyu di bandara, saya tidak terkejut. Xiao Rongyu menarik saya ke samping. Pria ini mengerikan. Muncul di depan pintu saya pagi-pagi dengan koper. Mengatakan dia akan pergi juga. Saya pergi ke kepala klien. Kecanduan pada penglihatan saya. Tangan di belakang Anda. Ada beberapa keluhan dan rasa kasihan. Saya baru saja kembali ke rumah dan tidak punya teman. Apakah Anda keberatan menambahkan saya? Senyum meledak ketika saya mendengarnya. Anda terus berpura-pura untuk saya. Aku tidak bisa menahan tawa, keluar dan bermain, sesak dan hidup. Bai Ningbing hanya menyapa di awal. Kemudian membantu kami dengan barang bawaan kami. Bantu Giok, senyum menyelinap ke telingaku. Mengapa Anda merasa bahwa es membeku dan jatuh semakin banyak? Apa maksudmu? Cantik dan tenang. Ketika kalian berdua berjalan mendekat, pikiranku penuh dengan pertandingan bagus. Jadilah manusia, larut dalam kenyamanan. Dan aku menghela nafas, larut dalam tatapan agak marah padaku. Buang kalimatnya, kamu benar-benar antik. Dia memalingkan muka dariku. Tiba-tiba aku teringat malam itu.
Malam itu, Bai Bingbing berbisik, silakan. Aku mengambil jeruk yang dia sodorkan seperti biasa. Tapi aku mendengar dia mengatakan sesuatu yang singkat sambil tersenyum. Dan entah kenapa aku mengiyakannya. Setelah naik pesawat, entah metode apa yang digunakan Chen Hanseng. Aku pindah ke kursi yang meleleh di sebelahku. Dengan mereka berdua yang mulai marah. Suara lembut seseorang membenturkan. Aku perlahan-lahan tertidur. Dan aku terbangun karena sentakan pendaratan. Aku membuka mata dengan bingung. Aku mendapati diriku bersandar pada jeruk nipis putih di beberapa titik. Bahu Lemon tak bereaksi untuk beberapa saat. Sadar akan gerakanku, Bai Ningding berlebihan melakukannya. Napas hangat menetes ke telingaku dan terbangun. Disinilah kami berada, sangat dekat hingga aku langsung duduk tegak. Detak jantung sedikit cepat, mungkin tanpa bobot yang disebabkan oleh pendaratan pesawat. Ya, ada apa sebenarnya? Benedict menatapku dengan seksama. Aku menghindari tatapannya, menggelengkan kepalanya. Ketika berjalan keluar, melihat mereka meleleh. Yu dan Chen Hanseng mengusap bahu mereka dengan gaya yang sama. Bai Ningding dan aku sama sekali tak berbicara. Tunggu sampai hotel. Bergabung dengan 2 kamar yang ditunjuk. Awalnya larut dalam sebuah ruangan dengan Bai Ningbing. Saya sendirian, tapi sekarang ada lebih banyak Chen Hanseng. Chen Hanseng pergi ke meja depan untuk membuka ruangan. Bukaan ragu-ragu larut dalam, tapi dia dalam kegembiraan keluar dan bersenang-senang. Dia berjalan maju dengan Bai Ningbing di lengannya. Chen Hanseng mengikuti sedikit tersesat. Jadi saya memikirkannya, berbalik dan batuk pada Chen Hanseng. Anda memiliki masalah perut lagi. Chen Hanseng bingung sejenak, kemudian bereaksi cepat. Tutupi perutmu dengan satu tangan. Sakit melebur ke dalam kelemahan. Larut di sisi wajah. Terburu-buru, pergi dan pegang dia. Khawatir, mengapa perutku tiba-tiba mulai sakit? Apakah Anda ingin membawanya? Chen Hanseng menarik kembali ke pelukannya. Tangan dikerah yang meleleh. Tidak ada respon positif. Hanya membisikkan rasa sakit. Semuanya terjadi padaku. Larut dalam perhatian Anda dan Chen Hanseng. Bahu juga diurus. Selamat beristirahat dulu. Ayo keluar di malam hari. Larut dalam orang yang melihat ke dalam pelukannya. Aku berjanji pada semua orang untuk berada di lantai yang sama. Bawa mereka kembali ke kamar mereka terlebih dahulu. Bai Ningbing dan aku berjalan ke kamar kami. Kamarnya tepat di seberangku. Bai Ningbing tiba-tiba membuka mulutnya. Kamu berbohong untuk tersenyum dan mengerti. Aku tersenyum di bibirku dan menggelengkan kepalaku. Kepulangan rahasia. Tidur lagi. Bangun lagi. Penuh matahari terbenam. Bai Ningbing menelepon. Katanya mereka sudah menunggu di lobi. Cukup membersihkan diri. Buka pintu dan berjalan ke bawah menuju lobi bersama Bai Ningbing. Larut melihatku. Dia mendengus entah kenapa. Lalu dia menarik es putih dan berjalan ke depan. Aku menatap Chen Hanseng yang tertinggal dengan bingung. Pihak lain memberiku senyum tak berdaya. Dijelaskan bahwa aku memberitahunya. Sakit perut dipalsukan sebelumnya. Chen Hanseng baik-baik saja di mana saja. Tapi kadang-kadang itu hanya terlalu duniawi. Aku akan membayar malam ini. Ini permintaan maaf. Ke kota tepi pantai. Makan makanan laut itu penting. Aku menemukan restoran dengan rating yang baik. Saat memesan, Bai Ningbing persahabatan memesan beberapa hidangan non-seafood. Karena aku tidak makan seafood. Meleleh ke tangan memeluk dada dan melirik bola balik. Aku dan Bai Ningbing. Zeze menggelengkan kepalanya menyambut tamu itu begitu perhatian. Ketika hidangan datang, aku mengemas udang malam kecil. Mendorong senyum dan memohon belas kasihan. Aku salah. Kau punya banyak. Maafkan aku. Sambil tersenyum, aku mengambil udang dan melemparkannya ke mulutku. Menggigit sangat keras. Dan dia mendengus. Aku tahu ini sudah berakhir. Chen Hanseng menulis dalam hati di samping. Aku hendak menyerahkannya kepada Xiao Rongyu. Tapi dipelototi oleh pihak lain. Tersenyumlah dan doa yang indah, jangan belajar Fang Yuan. Aku belum mentraktirmu. Disambiguasi, melihat Chen Haiseng yang kempis. Saya harus menundukkan kepala dan makan hidangan dengan lemon putih. Hindari tertawa terbahak-bahak. Setelah makan malam, dia tersenyum dan berteriak untuk pergi ke pantai lagi. Cari tempat minum, lakukan. Dia adalah yang terbesar malam ini. Dia masih berjalan di depan dengan Bai Ningbing. Keduanya berbisik tanpa tahu apa yang mereka bicarakan. Chen Hanseng dan aku mengikuti perlahan. Jadi, apakah Anda tegas kali ini? Aku menatap punggung Xiao Rongyu dan bertanya kepada orang-orang di sebelahku. Chen Hanseng dikalahkan dan dihargai. Saya tidak ingin melepaskannya lagi. Saya melihat itu baik-baik saja. Dia santai dan tersenyum. Bagaimana denganmu, Anda Ningbin? Ya, apa yang terjadi pada kita? Saya tidak mengerti. Saya pikir Anda bukan apa-apa. Kemudian Chen Hanseng mengubah topik. Pergi ke tempat dan duduk. Mengetahui bahwa toko ini juga menawarkan anggur. Tersenyumlah dan beri Bai minuman dingin. Tapi dia memintaku untuk minum bersamanya. Dia juga menawarkan untuk bermain game denganku. Biarkan aku duduk bersamanya di setiap sisi bar. Lihat siapa yang disapa lebih sering. Orang buku membayar. Aku tanpa sadar melirik Bai Ningbin. Dia menatap Chen Hanseng lagi. Wajah kedua orang ini berubah suram. Aku menolak memanfaatkanmu. Aku membeli tagihan dan melebur menjadi mata yang memutih. Chen Hanseng menjadi tidak senang. Saya masih marah tentang sore ini. Saya melihatnya sekarang. Ablasi dalam panjang metode zoom normal. Chen Hanseng tidak senang. Maafkan saya atas keserakahan. Chen Hanseng harus setuju. Mengambil gelas anggur dan berjalan ke bar. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan meraih saya. Tapi melebur ke kelas 1. Aku bertepuk tangan. Katakan padanya untuk yakin. Dia dengan enggan melepaskannya. Saya tertarik. Berurusan dengan orang yang hilang. Satu sisi terganggu dan perhatian larut di sana. Dia sudah minum beberapa gelas anggur tanpa ragu-ragu. Aku akan benar-benar mabuk. Aku akan mengakhiri permainan membosankan ini. Pergi menjemputnya. Chen Hanseng tiba-tiba bangkit dan melangkah untuk mengejek kehormatan. Tapi dia membawanya ke pelukannya dan menundukkan kepalanya. Pria di depan mereka berdiri.
hanya menghalangi pandanganku. Yang ku dengar hanya tangisan dan siulan dari sana. Dan pria itu berlalu. Chen Hanseng mengangkat kepalanya jauh dariku. Aku ingin keluar dengan senyum di wajahku. Aku lega, aku akan mencari alasan untuk kehilangan mataku. Yang sebelumnya terobsesi dengan WeChat. Saudaraku, aku akan membawamu kembali. Aku menatapnya tak terduga. Benedict berbaring di depan seorang wanita. Ini pertama kalinya dia memanggilku kakak. Wanita yang di sela itu sedikit kesal. Tapi ketika aku mendengar kakak itu, dia tidak yakin dengan hubunganku dengan Benedict. Tetap jangan menyerah, izinkan aku meninggalkan WeChat. Aku hendak berbicara. Bai Ningbing dengan cepat memeluk untaian akun WeChat. Meraih pergelangan tanganku dan menatapku. Nadanya menetes, saudara. Aku tersenyum pada wanita itu melalui kepala lapisan es putihku. Aku merasakan kekuatan di pergelangan tanganku. Es putih malam ini sedikit disita. Dengan aura yang tak terlukiskan, sedikit galak. Dengan patuh aku mengikutinya keluar bar. Keluar dari pemutihan dan pembekuan, aku melepaskan tanganku. Ia mengikuti dengan kepala tertunduk dan tak berkata apa-apa. Suasananya sedikit kusam, meniupkan angin laut. Aku sedikit tercerai-berai pada tanggal 1 September. Kau baru saja memberikan nomor WeChatmu. Lain kali jangan lakukan ini. Bai Ningbing tak bertanya secara retoris. Apa kau ingin melihat milikmu? Aku tertawa, tentu saja tidak. Bahkan jika kau tidak dalam bahaya, aku juga punya cara untuk mempromosikannya. Akun WeChat milik privasi pribadi. Jangan berikan milikmu tanpa pandang bulu. Dia sangat serius sehingga aku akan muncul setiap saat di masa depan. Aku punya beberapa perbedaan dalam obsesinya. Anak itu sudah tua, dengan pikiran yang tidak bisa kubaca. Aku tidak menjawab, terus berjalan perlahan menuju hotel. Setelah beberapa saat, Bai Lingling dari belakang tiba-tiba memanggilku Fang Yuan. Aku berbalik dan tersenyum padanya. Angin laut mengangkat sudut-sudut pakaianku dan rok gadis-gadisku. Di tengah ribuan cahaya, mata gadis itu bersinar. Dengan tegas dan serius membuka mulutnya. Ulang tahunku yang ke-18 sebentar lagi. Bisakah aku meminta permintaan padamu kalau begitu? Keseriusan gadis itu diteruskan ke matanya dengan angin. Tidak bisa dijelaskan. Aku menatapnya. Aku ingin melihat niat di baliknya. Udara terdiam selama beberapa detik. Pada akhirnya, Bai Ningbing membuang muka terlebih dahulu. Aku kehilangan rambutku dan berpikir, mari kita bicarakan setelah setengah hadiah. Tidak ada tanda-tanda kelemahan di matanya. Keesokan harinya sampai sore, sambil tersenyum, Yu Chai memegang Chen Haiseng dan datang terlambat. Lihat dia membungkus dirinya dengan baju besi lengkap. Nyata, bahkan ada kotak kecil di lehernya. Aku bertanya seperti Dong Fei, apakah kamu akan terburu-buru dalam hal ini? Dia bersandar di bahu Chen Hanseng. Saya tidak punya energi, saya tidak punya energi. Lihat kamu bermain hari ini. Wajah Chen Hanseng penuh dengan yanzu dan kegembiraan. Satu tangan dengan lembut mengusap pinggang ikan yang meleleh. Saya mengerti seketika, jempol ke Chen Hanseng. Berantakan dengan, wajah Rong Yu memerah dan ingin menerkamku. Sama seperti ini, sepanjang jalan ke pantai. Meja yang penuh dengan pria tampan yang keren dan wanita cantik. Bai Ningbing tidak bisa berenang. Chen Hanseng ingin menemani Xiao Rong Yu. Jadi pada akhirnya hanya aku yang akan masuk ke dalam air. Lepaskan kaosmu, ku dengar Zhe Seng meleleh dan melirikku. Pulau kebanggaan layak untuk tubuh sempurna yang kusombongkan. Aku memakai tabir surya dan aku tidak akan janggut. Tersenyumlah tapi terus menatapku. Mata memberi isyarat padaku untuk melihat ke samping. Aku hanya melihat Bai Ningbing melihat sekeliling dengan dingin. Seperti anak serigala, aku tanpa daya menepuk pundaknya. Ini adalah tepi pantai. Dia sedang menunggu Zhang Lian berdiri di depanku. Aku mundur setengah langkah dengan tidak nyaman. Kemudian aku menyadari bahwa dia tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi lagi. Anda pergi. Dia sepertinya tidak mendengar detik berikutnya. Debu di bawah sinar matahari mengapung dengan liar. Dia mengambil kaos putih yang baru saja kulepas. Menyerahkannya padaku dan memakainya. Sikap posesif dalam nada akan meluap. Aku melihat ke arah yang salah. Dingin sekali sampai tidak ada gunanya. Dan dia tidak akan melakukannya. Menyerah dan menundukkan kepalamu. Melihatku dengan mata basah. Dengan permohonan agar kakak memakainya, oke? Aku merasakan serangan saraf di suatu tempat di tubuhku. Tersenyum dan keluar untuk memuluskan lapangan Liu Feng. Milisi sudah membawanya. Jangan menolak. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Aku menengok. Tersenyum melihat milisi yang bergeser haha. Kakakmu memanggilku Dusu. Aku mengambil cukuran darinya. Memakainya dan memegang papan selancar. Abaikan tawa yang larut di belakangmu. Dan tatapan seseorang yang terus memandang ke atas. Berjalan ke arah pantai dengan langkah besar. Aku hanya ingin mendinginkan diri di dalam air. Sensasi dan kegembiraan berselancar. Dan menangkap ombak yang menantang. Kenikmatan. Ini membuat ketagihan. Mudah juga melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu selalu ingin menantang sesuatu yang lebih sulit. Maka dalam lengan ombak yang frustasi. Ketika lereng dan tinggi ombak disapu habis-habisan ke dalam air. Kasihan dalam hatiku bahwa aku gagal lagi. Ketika aku muncul dari dalam air lagi. Dari kejauhan, aku melihat melebur menjadi sekelompok orang. Dengan cemas menatapku. Dan Bai Ningbing sudah berdiri setengah jalan di dalam air. Aku mematikan lampu, naik ke papan dan duduk. Lambaikan tangan ke mereka bahwa tidak apa-apa. Berenang ke pantai, menunggu pantai, senyum dan tamparan mata merah di bahuku. Meneriakiku, sudah berapa kali ku bilang, jangan mencari sensasi, tangkap ombak berbahaya. Kau membuatku takut setengah mati. Dia memanggilku dengan nama lengkapku. Tampaknya dia benar-benar marah. Aku berutang pisau lagi untuk menyenangkan. Aku salah. Itu larut dalam memutar kepala dan diteguhkan oleh Bai Ningbing. Dan Anda tidak bisa berenang. Apa yang harus terburu-buru ke laut? Apakah Anda akan menyelamatkan orang atau mati? Chen Hanseng malas larut dalam amplop merahnya sendiri. Yang terbaik adalah baik-baik saja. Melebur dalam menatapku dan Bai Ningbing.
Melempar kalimat dengan marah, tidak ada yang. Dia menarik Chen Hanseng ke depan tanpa khawatir. Aku hanya meletakkan mataku di sebelahku. Sejak awal, menatap es putihku yang diam. Dia pucat, bibir yang sesak, dadanya naik turun dengan keras. Setelah waktu yang lama, suaranya sangat kering. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki kekhawatiran sama sekali? Dan saya terkejut. Perbedaan kepekaannya, terkejut dengan kecerdasannya, hanya berdasarkan episode kecil barusan. Dan beberapa kata tentang lelehan ikan. Bai Ningbing mengerti bahwa tidak ada kekhawatiran. Maka ketika melakukan olahraga yang berpotensi berbahaya ini, tidak ada yang perlu kutakutkan. Tidak takut akan kemungkinan hasil terburuk. Dengan kata lain, aku selalu siap memberitahu semua orang. Persiapan lain, Bai Ningbing jelas lebih muda dariku. Tapi dalam dirinya bercampur sakit hati. Di bawah mata ketakutan demi kehilangan. Pikiran yang bahkan belum kuselami sendiri. Terbongkar saat ini. Tenggorokanku sesak. Tangan yang menggantung mengepal di udara. Menghindari masalah. Setelah penjelasan dokter, jangan terburu-buru seperti ini. Aku perenang yang baik. Aku tahu. Mata prajurit berkerah putih itu melebar. Seperti benar-benar marah. Berbalik dan pergi. Sepertinya ini pertama kalinya dia kehilangan kesabaran. Aku tertinggal dan tak tahu harus berkata apa. Beberapa hari berikutnya, aku masih belum membujuk milisi putih dengan baik. Aku tak bisa memberinya jawaban atas pertanyaan itu. Itu mencair, jadi temanku memiliki Chen Hanseng di sisinya. Aku dapat yakin bahwa usia tua adalah guruku. Panti jompo sudah menyapa, menghabiskan uang dari kartuku secara teratur di masa depan. Semuanya diatur. Adapun milisi putih, aku dan dia hanyalah kereta kehidupan. Kami telah menjadi penumpang untuk sementara waktu bersama-sama. Dia akhirnya akan penuh sayap. Berlari menuju jalannya sendiri. Dengan kecerdasan dan kemampuannya, dia akan baik-baik saja. Jadi prajurit kerah putih bertanya apakah aku punya kekhawatiran. Aku punya jawabannya, tapi tak bisa berkata. Beberapa hal bisa menyakitkan untuk dikatakan. Meskipun marah, tapi dia tetap mengikutiku ketika aku bepergian. Hanya diam, seperti berpikir, apa yang harus dilakukan sampai hari terakhir liburan. Kami berempat duduk di tepi laut menyaksikan matahari terbenam. Senyum Yu berbisik dalam pelukan Chen Hanseng. Aku berjalan ke sepasang karang lain lagi. Bai Ningbing juga mengikuti, duduk di sebelahku, diam-diam memperhatikan matahari terbenam. Ombak menerjang karang, angin malam lembut, saat matahari terbenam yang jingga menghilang di permukaan laut. Gadis di sebelahku menoleh dan menatapku. Aku akan belajar berenang ketika aku kembali. Kalimat sederhana diucapkan olehnya dengan nada serius. Air terjun senja, dan aku mendengar diriku berkata, ya, segera setelah liburan musim panas, itu akan menjadi hari ulang tahun Bai Ningbing. Saya bertanya kepadanya sebelumnya apakah dia ingin pergi kemana. Gadis spiritual itu menggelengkan kepalanya dan berkata akan baik-baik saja berada di rumah. Pada saat itu, silakan pergi ke Melting Yu dan Chen Hanseng. Saya punya banyak pertanyaan tentang ulang tahun. Hari ritual, tidak begitu banyak. Jadi terserah dia untuk mengatur. Hanya sesekali di studio, saya akan melihat Anda larut dalam panggilan telepon misterius. Dan prajurit kerah putih di rumah kembali dari kelas. Juga memegang ponsel. Ini seperti berbicara dengan seseorang. Saya bingung, tapi untuk menghormati dan tidak ada penasihat. Sampai sore hari ulang tahun Bai Ningbing di akhir pekan. Tersenyumlah pada Yu dan Chen Han. Kau harus menyeretku berkeliling di sebagian besar kota. Pergi membeli kue di suatu tempat. Dan aku sadar, aku takut mereka sedang merencanakan sesuatu akhir-akhir ini. Tapi ini adalah hari ulang tahun Bai Ningbing. Mengapa dia juga ikut campur dalam konspirasi itu? Untuk mempersiapkan kejutan. Bukankah seharusnya kita bersiap untuk gadis yang berulang tahun? Tunggu sampai kita kembali dari membeli kue. Hari mulai gelap. Di pintu, tersenyum pada tangan yang menghentikanku meminta bel pintu. Membuatku membukanya dengan kunci. Aku tak punya pilihan selain memelintirnya. Aku mengeluarkan kunci dengan bingung. Memutar kunci dan membuka pintu. Tak ada lampu yang menyala. Teras dilapisi lilin. Sepanjang jalan menuju ruang tamu. Dalam kerlip cahaya lilin, prajurit kerah putih memegang buket bunga. Dan ia menatap lurus padaku. Aku bermimpi di tempat, tak bereaksi beberapa saat. Senyum itu mendorongku maju, tersenyum dan berkata masuk. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Suasana hati langsung tenggelam. Berbalik, kalian berdua juga main-main. Senyum dan senyum di sudut mulut membeku. Mengipasi lenganku. Mengapa kau begitu serius? Yuan Jianing secara khusus mempersiapkannya. Hanya untuk larut dalam barang hari ini. Aku menyela. Chen Hanseng menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Ke depan akan melebur menjadi menarik kembali. Menggelengkan kepala padanya. Aku tidak memandang ke arah Bai Ningbing sepanjang waktu. Aku tidak bisa tinggal diam seumur hidup. Aku ingat sesuatu yang lain di studio. Kamu makan dulu. Suara langkah kaki yang cepat datang dari belakang. Lalu lampu di ruang tamu terang. Ada kepanikan dalam suara Bai Ningbing. Dan aku baru saja berhenti. Hari ini aku memikirkan hari ulang tahunku. Hanya membuat penataan rumah sederhana. Adapun hua-hua, itu diberikan oleh toko bunga yang baru dibuka di supermarket untuk sebuah acara. Aku hanya mengambilnya. Tepat pada waktunya bagimu untuk kembali. Dan saat dia mengatakan ini, suaranya semakin rendah. Dia sedang menjelaskan, juga berbohong, pembulatan kematian Chen Hanseng. Pekerjaan tidak terburu-buru. Mari kita makan malam bersama malam ini untuk merayakan ulang tahun milisi. Aku mendesah dalam hati, berbalik menatap milisi putih. Selamat ulang tahun. Dan dia menarik napas lega. Aku bergegas mengemas lilin di ruang tamu. Aku akan menyimpan ini dulu. Ada juga daging-daging kecil renyah di dapur. Aku tak bisa membedakan rasa di hatiku. Aku tak tahu harus berbuat apa. Makanan ini agak menyedihkan. Senyumnya mungkin marah. Jangan banyak bicara. Chen Hanseng tidak banyak bicara.
Bai Ningbing menambahkan sayuran padaku dari waktu ke waktu. Tapi aku meletakkan semuanya di piring samping. Lambat laun dia terdiam. Akhirnya, makan kue ulang tahun. Sesi keinginan adalah selama 30 detik ketika dia menutup mata dan membuat permintaan. Dan aku menatap wajahnya. Penampilan es putih ditakdirkan untuk terbuka. Memancarkan sesuatu yang unik antara seorang gadis dan seorang wanita. Temperamen sedikit kesurupan untuk sementara waktu. Aku menatapnya sebentar ketika aku membuka mata. Kemudian terhuyung-huyung garis pandang. Mengambil hadiah yang sudah disiapkan dari tas dan menyerahkannya kepadanya. Semoga masa depan yang menjanjikan. 10.000 detik sederhana. Ketika saya pergi ke mall sebelumnya, dia berhenti selama beberapa detik. Kejutan melintas di matanya saat jembatan datang. Orang-orang dengan mata hangat entah kenapa bingung. Setelah makan malam, Bai Ningbing dan Chen Hanseng membersihkan diri di dapur. Melebur dan saya mendinginkan diri di kursi berjemur balkon. Dia tiba-tiba membuka mulutnya. Anda sudah tahu itu, kan? Aku menatap lampu di langit malam. Yoyo menghela nafas. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Dia sudah dewasa. Pengalaman masa lalunya telah membuatnya. Mereka jauh lebih dewasa dari teman sebayanya. Dia tahu persis apa yang dia inginkan. Tapi apakah Anda mengerti hati Anda sendiri? Bukankah jam tangan itu murah malam ini? Aku tersenyum acuh tak acuh. Ini hanya jam tangan. Ikan yang tersenyum gigih. Apa yang kau khawatirkan? Tiba-tiba aku merasa ingin minum. Aku melihat sekeliling. Tempat ditemukannya alkohol diberikan oleh prajurit kerah putih. Langit berbintang. Orang ini benar-benar ingin aku berhenti minum. Tersenyum dengan ketidakpuasan sepanjang sore. Tapi apa yang kau bicarakan? Aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan, aku memberinya tangan ketika dia sendirian. Dia menghargai cinta dan kebenaran. Syukur bingung untuk sementara. Aku beberapa tahun lebih tua darinya. Apakah kau melihatnya main-main? Dia memiliki masa depan yang panjang di depannya. Aku akan melihat dunia yang lebih besar di masa depan. Bertemu lebih banyak orang, maka dia akan mengerti. Sekarang terbatas pada pilihan ini. Betapa tidak pentingnya. Terlebih lagi, ibunya adalah temanku. Kalian berdua benar dan salah. Tersenyumlah dengan sungguh-sungguh. Kamu sedang memikirkan masa depannya dari awal sampai akhir. Bahkan mengandalkan usia mereka sendiri. Mereka menyangkal ketulusan kaum muda. Bagaimanapun, kamu masih melihatnya sebagai seorang anak. Sedikit yang kamu tahu bahwa pikiran orang lebih dewasa darimu. Kamu pengecut. Aku kesal. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Pokoknya, jangan main-main denganku di masa depan. Senyum di kepalaku. Aku berkata dengan marah bahwa aku terlalu malas untuk memberitahumu. Dasar pengecut kecil yang menipu diri sendiri. Kamu akan menyesalinya nanti. Dan akhirnya, dia meraih tangan Chen Hanseng dan mengucapkan selamat tinggal di pintu. Dia bahkan tidak menatapku. Sebaliknya, dia berbicara dan tertawa dengan Bai Tintin. Chen Hanseng tersenyum padaku. Aku tak berdaya melambaikan tangan dan mengusir mereka. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Lagi pula aku masih sedikit tidak nyaman. Rencana untuk kembali berkunjung. Tapi dia dihentikan oleh Bai Ningbing. Keinginan yang kuminta padamu di tepi pantai sebelumnya. Jadi sekarang aku sudah memutuskan apa yang kuinginkan. Satu kalimat membuatku tetap di tempatnya. Ketegangan gugup. Es datang mengelilingiku. Tiba-tiba tersenyum cerah. Jangan takut. Aku kewalahan dengan kalimat besar dan kecil ini. Santai saja. Kau membuang muka dan kembali menatapnya seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya hangat dan tulus. Semoga hidupmu damai. Semua yang kau inginkan. Apa? Tanpa sadar aku berpikir aku salah dengar. Tapi ekspresinya mengatakan, dia serius. Tiruan jantung. Sang Buddha digelitik lembut dengan bulu. Aku melihat ke arah yang salah. Ini ucapan selamat ulang tahunmu. Itu bukan milikku. Ia menatap arloji yang kuberikan di pergelangan tangannya. Berbicara tentang yang lain. Waktu bisa menjadi kasar. Tak peduli bagaimana orang mengejar ke depan. Tahun-tahun terpisah selalu berakar di sana. Tapi barusan, dan aku tersadar. Biarkan waktu untuk bergerak maju berhenti. Itu permintaan yang tidak adil. Waktu seharusnya tidak menunggu siapapun. Tapi itu juga memberi setiap orang kesempatan. Anda tahu, saya sabar. Kalimat tanpa pikiran. Akhirnya, dibekukan oleh putih dengan kalimat. Haruskah saya pergi ke dapur untuk mencuci piring? Selesaikan dengan meletakkan mangkuk dengan lembut. Aku tidak bisa tidur. Hari-hari berikutnya seperti jarum jam tangan. Bergerak maju secara teratur. Kami tidak pernah membicarakan waktu lagi. Nilai ujian masuk perguruan tinggi Bai Ningbing sangat tinggi. Tepat dapat menghadiri sekolah targetnya. Tapi dia ada di sana malam sebelumnya. Tiba-tiba memberitahuku bahwa dia berencana mendaftar ke universitas lokal. Aku tidak mengerti, tapi aku punya kesabaran untuk bertanya padanya. Sebelum kamu, apakah Anda tidak ingin pergi ke sekolah hukum terbaik di negeri ini? Dengan nilai Anda, itu benar-benar baik-baik saja. Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran? Dia ragu-ragu setengah bodoh, membisikkan bahwa sekolah di kota lain. Lalu apa? Saya tidak mengerti, dan tidak masalah jika sekolah itu terletak dari jarak jauh. Dia bukan tipe karakter yang tidak bisa memahaminya. Bai Lingling melihat ke atas. Itulah matanya. Aku melihat apa yang dia khawatirkan. Aku berbalik untuk melihat keluar jendela balkon ruang tamu. Mata jatuh di udara. Banyak gambar melintas di benakku. Beralih untuk melihatnya lagi. Daripada tenang. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan pada hari ulang tahun Anda tahun lalu? Suaranya agak serak, tapi tetap menjawab bahwa saya ingat. Aku tersenyum dan ingat. Kamu masih muda. Kamu harus melihat dunia yang lebih luas. Kamu akan bertemu orang yang lebih cantik. Kemudian kamu akan menemukan. Bahkan, kamu memiliki banyak pilihan. Pergi dan lihat lebih banyak, oke? Napas Bai Ningbing menjadi bingung. Aku tidak berbicara, aku menghampiri dengan lembut. Aku memeluknya dengan lembut, oke? Dia sepertinya menangis. Suara bergetar, oke. Aku berjanji padamu aku akan pergi melihat.
Tapi aku akan memberitahumu dengan waktu, jawaban dan pilihanku. Aku datang ke Universitas Ningbin untuk melaporkan hari itu. Aku tidak mengantarnya pergi di bandara. Hariku, kembali ke masa ketika aku sendirian. Di rumah saja, pengembaraan pikirannya mulai meningkat. Kami akan tetap berhubungan. Sebagian besar waktu, dia mengirim beberapa pesan suara panjang. Ucapkan klasiknya. Aku sesekali membalas dengan beberapa kata latihan militer. Tak lama berselang, di sore hari ulang tahunnya, aku tak memberitahu siapapun. Terbang sementara ke kotanya, menunggu sampai sekolahnya. Hari sudah malam, aku tak menyangka akan bertemu dengannya. Hanya ingin melihat sekolahnya. Kebetulan aku melihatnya berjalan keluar gerbang sekolah dengan dikelilingi beberapa orang. Seharusnya temannya ada di sisinya. Aku bersembunyi di kerumunan dan menatapnya. Dia tiba-tiba berhenti. Aku melihat sekeliling. Sebelum tatapannya datang, aku berbalik dan masuk ke gang sebelah. Malam itu pukul 23.59. Aku menerima pesan WeChat dari Bai Ningbing. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku melihat waktu di ponselku dan melewatkan menit itu. Menjadi 0,0 lalu 0,01. Keesokan harinya 10/0. Aku membalas dengan selamat ulang tahun. Aku tertidur semalam. Bai Ningbing tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, kami membicarakan hal-hal lain. Antara aku dan dia, menjaga keseimbangan diam-diam lagi. Liburan musim dingin dan musim panas dari tahun pertama ke tahun kedua. Bai Ningbing pergi ke tempat yang berbeda. Dia membuka akun video pendek. Rekam adat setempat di sepanjang jalan. Kebanyakan itu lanskap, tapi sesekali wajah-wajah muda muncul. Seharusnya temannya, di akhir setiap video, dia akan muncul di kamera sendirian. Katakan saja dengan lembut, andai saja kamu ada di sini. Lambat laun, seseorang menebak di bawah video. Blogger harus memiliki seseorang yang mereka sukai. Tersenyumlah dan kirimkan saya tangkapan layar dari komentar-komentar itu. Lampirkan kalimat, entah kapan seseorang akan mengerti. Saya tidak membalas, saya menonton video itu lagi. Klik simpan. Di tahun pertama, tentara Kera Putih memiliki kesempatan untuk mengikuti guru sekolah. Bantuan hukum bagi kelompok yang kurang beruntung. Dalam videonya, ada kelompok orang yang berbeda. Cakrawala pengamatan dan pemikiran yang berbeda. Saya melihatnya berubah selangkah demi selangkah. Menjadi dewasa yang mandiri dan luar biasa. Sebelum upacara kelulusan senior, saat-saat Bai Ningbing mengirim foto. Ini jam tangan yang kuberikan padanya saat itu. Keterangannya adalah waktu, bukan waktu. Jawabannya tersembunyi dalam waktu. Butuh waktu 4 tahun untuk membekukan es. Memberikan jawaban dan pilihan terakhirnya. Melebur menjadi Chen Hanseng dan pensiun ditetapkan di bawah. Saya pergi ke tujuan Ibu Bai Ningbing. Bersandar di sebelah batu nisannya dan perlahan menghabiskan sebotol anggur. Tak mengucapkan sepatah kata pun. Hari upacara kelulusan, aku pergi ke sekolah Bai Ningbing. Kali ini, aku berdiri di gerbang sekolah dan memanggilnya. Berdering sedetik dan tersambung. Suara Bai Ningbing gugup dan menantikan keberadaanmu. Aku tertawa, aku tertawa. Telepon di pintu tiba-tiba sunyi. Lalu angin, bernapas dalam beberapa menit. Bai Ningbing muncul di bidang penglihatan. Dia datang berlari, setelah mata terkunci padaku, seperti napas lega. Lalu dia berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Aku perlu bicara denganmu. Nada suaranya tegas tapi malu-malu. Aku ingin gelar. Dan aku menatapnya. Aku mengiyakan. Dia tampaknya tidak bereaksi. Apa yang kamu tanyakan dengan tatapan kosong? Aku tertawa dan mengulanginya. Dan aku menjawab ya. Detik berikutnya, di mata terkejut semua orang. Dia melemparkan dirinya ke pelukanku. Bertanya padaku berulang kali, benarkah? Benarkah? Pada akhirnya, aku hanya tidak bisa memaksa diriku untuk melakukannya. Sebuah ciuman membuatnya tenang. Zheng Wenwan. Setelah hati Ibu Fang Lai dan Bai Ningbing bersama. Xiao Rongyu pernah bertanya mengapa aku akhirnya setuju. Aku bercanda. Dia selalu menginginkan nama. Anak-anakmu sendiri hanya bisa dimanjakan sendiri. Jika dia menginginkannya, berikan padanya. Tersenyumlah dan tidak suka. Hidupku serius denganmu. Aku tertawa dan mendidih selama beberapa detik. Begitu lambat hingga aku ingin melepaskan diriku. Nanti, Bai Ningbing mendirikan firma hukumnya sendiri. Aku mendapat kembali tahun di mana aku dibunuh oleh serigala bermata putih. Warisan yang dicuri kerabat. Dia tak banyak bicara tentang apa yang terjadi. Hanya setelah 1 bulan lembur berturut-turut. Dia pulang dan memelukku. Setelah lama terdiam, selesai sudah. Aku mengangkat tangan, menepuk pelan punggungnya. Musim semi ke musim gugur adalah 1 tahun lagi. Suatu hari aku sedang membersihkan kamar tidur dengan milisi putih. Tanpa sengaja aku membolak-balik surat ibuku. Tertegun sebentar. Prajurit berkerah putih itu bertanya lembut padaku. Apakah kau ingin aku menontonnya bersamamu? Aku menggeleng. Dengan serius ia menutup pintu dan pergi ke ruang tamu. Aku duduk di karpet, dan aku menarik napas dalam-dalam. Perlahan membuka amplop, tapi ia hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk dan tak berkata apa-apa. Tapi Ayuan ibu, hal di antara orang tua. Yuan, jangan ambil sendiri. Kau lahir di Airi, tapi apa yang ibu dan ayah lakukan gagal. Tidak membuatmu tumbuh di Airi. Walau banyak hal buruk yang terjadi. Tapi jangan menyerah, jangan terjebak di masa lalu. Jangan membawa kebencian. Berbahagialah dan nikmati hidupmu sepenuhnya. Ibu tidak menulis ini untuk meminta maafmu. Tapi aku berharap Ayuanku akan percaya. Seseorang di dunia ini akan mencintaimu. Kau pantas dicintai. Sayang ibu tak sempat melihatmu tumbuh menjadi dewasa dengan mata kepalanya sendiri. Tapi kau harus ingat, ibu akan selalu menyayangimu. Aku seorang biksu. Matahari tepat berada di luar jendela. Rencananya putih dan dingin, ia setuju bersamaku. Aku tahu itu bahkan sampai sekarang. Ia masih siap kutinggalkan kapan saja. Tapi aku ingin bersamanya setiap hari.